Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, ilmu yaitu sifat Allah yang wajib bagi Allah yang akal kada menerima Allah tidak bersifat demikian adalah ilmu. Artinya tahu, maka mustahil jahil. Allah mustahil bersifat jahil. Dalilnya dalil naqli, dalil yang tertulis dalam Al-Quran. Wa kulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Itu dalil Al-Qur'annya. Amun dalil akalnya, apabila Allah jahil, mustahil. Karena ketahuan keahlian sidin. Ahli paham tentang sesuatu itu bagian dari ilmu. Allah maulah langit, hendak iradat, kawa menggawi kudrat, tapi kada paham caranya kayak apa, kada terjadi langit. Tapi langit ada, berarti adanya langit menunjukkan bukan hanya kudrat Allah, bukan hanya menunjukkan iradat Allah, tapi juga menunjukkan adanya ilmunya Allah. Ada bumi kayak itu juga. Jadi di bumi, di langit, di alam semesta, di manusia, di binatang, nampak di situ ilmunya Allah. Maka ilmu Allah itu bikulli syai'in alim, maksudnya pada segala sesuatu di situ ada ilmunya Allah. Seandainya Allah kada bersifat ilmu, kada bisa baulah. Tapi kenyataannya ulahan sidin kelihatan, berarti melihat ulahan Allah hakikatnya pun kita kada kawa, kada melihat ilmunya Allah. Satu. Imbah nintu pulang alasan akal yang kedua kenapa Allah mustahil kada bersifat ilmu. Tadi yang pertama alasan akalnya, ini yang kedua. Apabila ada yang bertanya siapa yang menciptakan alam semesta makhluk, Allah. Ya kalau imbah nintu pulang setelah Allah ciptakan, Allah haragu, Allah lamakan, Allah pelihara, dan memelihara itu per detik, tiap detik ada berputus-putusan. Seandainya satu detik Allah tidak memelihara, niscaya binasa sesuatu itu. Kita itu nah ulun misalnya satu detik Allah kada memelihara, niscaya ulun binasa. Setiap detik kada putus-putus Allah memelihara setelah Allah menciptakan. Maka mustahil yang Allah sendiri menciptakan, yang Allah sendiri memelihara tanpa putus-putus, kada tahu dengan yang diciptakan sidin, kada mengetahui keadaan apa yang sidin pelihara, maka itu mustahil, akal kada menerima. Nah, ini dalil akalnya kita. Jadi mun kita berpikir, oh pasti Allah Ta'ala itu wajib bersifat ilmu. Arti wajib bersifat ilmu, akal kada menerima, amun sidin kada bersifat ilmu. Sedangkan makhluk bang, ilmu makhluk terbatas. Ilmu makhluk terbatas. Seandainya makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pengetahuannya itu dikumpulkan, maka masih disambat oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran qalila, sedikit. Padahal dikumpulkan sudah itu mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kumpulkan pengetahuan makhluk nih masih qalila, sedikit, sedikit benar. Nah dikumpulkan itu sudah. Jadi makhluk ini kada layak berharap-harap karena banyak kada tahunya. Nang kayak Fir'aun misalnya, Fir'aun ini dari segi derajat kejahatannya lebih tinggi daripada iblis. Tapi kalau dari durasi lama berbuat jahatnya, talawas iblis. Tapi kalau derajat kejahatannya tingkatannya tinggi Fir'aun. Jadi ujar iblis, wah protes, bungul benar Fir'aun itu iblis. Aku ini sakti, diberikan Allah kelebihan, bisa berhilang, bisa berubah-ubah bentuk, bisa merubah wajah, sakahandakku.
dalam sekejap aku bisa langsung ke paling barat dunia atau ke paling timur dunia dalam sekejap. Sakti bandar mun Fir'aun kan bisa nggak itu, tapi aku kada wani mengaku Tuhan iblis. Fir'aun itu jauh sakti aku wani mengaku Tuhan. Nah ini kejahatan Fir'aun ini melebihi derajatnya daripada derajat iblis mengaku Tuhan. Pengumuman di tengah masyarakatnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, jar Fir'aun. Protes iblis, aku tes jar iblis. Datangnya iblis ke rumah Fir'aun, istana, katuk sidin kamar Fir'aun, tok tok tok, betakun Fir'aun, siapa di luar? Dia Fir'aun. Nah dia iblis kada wajar ya dasar bungul nikam, ada cocok juga jadi Tuhan. Aku yang kita nih yang parak pada halat tahu ngelawang aja kada tahu ikam, bapak dah bakal aku jadi Tuhan. Nah kita makhluk kada layak jadi Allah, jadi Tuhan. Kalau Allah bang layak dengan dua dalil akal tadi. Kalau Allah baulah ternyata olahannya ada, mustahil mengkada ada ilmunya. Coba lihat tipian, rumah bagus benar, rumah gubernur, rumah wali kota, coba kita melihat bagus benar loh rumah itu, maka kita sudah ada keyakinan yang berisi kudrat hanya Allah, yang berisi iradat hanya Allah, makhluk lama maka tukang kada kau bapak-bapak ya. Kalau lalu terjadi ada becungol rumah mencungkung tapi bagus benar, amun ilmunya kadada kawalah maulah yang bagus nih tuh kada kawa, maka di rumah yang bagus nampak ilmunya Allah, di langit pemandangan yang bagus nampak ilmunya Allah. Satu dalil akalnya nih. Nah yang kedua, Allah yang menciptakan mustahil kada tahu ciptaannya. Imbah itu pula Allah maha ragu tiap detik memelihara, malawasakan tiap detik sesuai dengan kehendaknya, mustahil kada tahu. Nah dua dalil akal itulah maka menambah keimanan kita bahwa Allah wajib bersifat ilmu. Amun makhluk ada tahu, banyak ada tahunya, banyak ada tahunya. Bahkan ujar Nabi ada 5 macam ada 5 macam yang kita itu hanya bisa memperkirakan. Amun 1 tambah 5 kita tahu sudah sama dengannya 6 ya kelak. Nah itu kan nyata sudah, 5 kurang 2 3, nyata sudah ilmu kita nih tuh. Ini ada yang kita kada kawa memastikan 5 macam, dan itu pasti terjadi lawan kita, tapi kita kada tahu, hanya sekedar perakiraan. Nah pertama, apa yang terjadi isuk terhadap kita kada tahu kita memastikan. Isuk itu nah kita nih berejaki kah kada berejaki kah, sehat kah garing kah, selamat kah karena musibah kah, jiun kah atau masih ada kah ekses. Nah itu tuh ada kawa kita memastikan tuh isuk tuh nah masing-masing kita nih ada kawa memastikan. Satu sudah perkara yang kita hanya bisa memperkirakan, makanya haram dalam ilmu tasawuf aku isuk hendak tarawih, hendak puasa aja, ingat situ aja dalam ilmu tasawuf haram, kecuali berbuat insyaallah wa bihaulihi wa quwatihi. Nah, karena kita kada tahu, bercakah-cakah pulang model kayak tahu kan berhari-hari pulang. Nah yang kedua, apa yang ada di dalam rahim seorang ibu, si ibunya sendiri pun kada tahu, hanya memperkirakan. Dokter kan memperkirakan juga biar dius apa tuh, nah ini UGD kah, nah biar di UGD memperkirakan juga pian. Laki-laki jadi dokter, saya keluar bibinian, anak ulun contohnya jadi dokter laki-laki nih, saya keluar bibinian, hah kan sangaling-aling menjatuhkan pian kada ulun sikung aja memang membuktikan tuh si A, si B, si C, oh ini laki-laki aja saya keluar bibinian. Nah padahal ada UGD-nya tuh ya kalau perkiraan. Belum lagi kita apa yang terjadi terhadap rahim, terhadap janin yang ada di rahim itu kayak apa inya kena, apakah inya masih tetap Islam, apakah inya akan murtad, apakah inya
orang yang alim, apakah hanya orang yang jahil, apakah hanya orang yang fasik, orang yang ahli ibadah, kada tahu kita. Nah, dua, keterbatasan ilmu kita ajar Nabi. Yang ketiga, yang kita kada tahu, yang kita nyata kada tahu, di mana bumi kita yang menjadi kuburan kita kada tahu juga. Yang ketiga nih, padahal Bakarina sudah menyediakan luang kan, luang pemati jadi situ aja. Soalnya ada di situ, bisa kayak itu. Kada tahu, kada tahu kita memastikan, cuma memperkirakan. Nah, yang ketiga sudah. Yang keempat pulang, yang hanya perakiraan cuaca. Kada tahu kita memastikan isu hujan aja kita. Padahal sudah bertelepon lawan badan meteor. Ujar badan meteor, iya isu hujan di Palangkaraya. Sekalinya panas pian. Hah? Kada tahu memastikan. Bujur mendung. Apa hirang benar. Hirang benar, hanya kada turun-turun hujan. Ada nang kayak itu. Ada kau kita memastikan apakah hujan itu pasti turun atau kada. Yang ada tuh perakiraan cuaca. Baca yang di TV itu, pasti hujan kada ada. Yang ada perakiraan cuaca. Nah, 4 sudah. Ya kalau nang kalima mata sa'ah yang kita kada tahu. Kapan apabila terjadinya kiamat kada tahu juga. Jadi bila ada orang manakah yang pintar benar kah, yang digupnya sampai penyengat tanah kah, yang besulah kah, yang dokter, profesor, insinyur, islinyur, segala macam lah pangkatnya, memadahkan kiamat terjadi misalnya tahun 2030 misalnya, maka itu wajib kita kada percaya. Bukannya kada percaya, wajib kada percaya. Kenapa? Karena sifat makhluk ujar Nabi lemah mengetahui tentang kapan terjadi hari kiamat. Nah itu. Nah maka itu ujar Habib Usman Batawi lah, kita ini jasidin Allah yang menciptakan, imbah Allah ciptakan dipelihara pulang oleh Allah tiap detik, didiamakan pulang oleh Allah Ta'ala di buminya Allah, ditukupi pulang di langitnya, dipelihara Bakarinah tuh bang, diulahkan kandangnya, disediakan makanannya. Ya kalau fasilitas ini disediakan oleh Allah Ta'ala, maka ujar Habib Usman Batawi, kita itu nang kaya manusia umpat badiam di rumah orang. Karena kada ada sejarahnya kita maulah bumi, kada ada catatannya, maulah langit, maulah banyu, maulah udara, maulah hinak, kada ada juga sejarah catatannya. Berarti kita ini umpat baandah di rumah orang. Nah, umpat baandah di rumah orang. Dan karena kita berdiam bukan di rumah kita, di rumah orang itu tahu pulang keadaan kita ini. Nah, hati kita, lahir kita lebih dalam dari hati tahu. Maka ujar sidin kita tuh hendaknya beadab berdiam di rumah orang. Beadab berdiam di rumah orang. Jar bahasa Banjar jangan kada tahu dibahasa. Pat baandah setumat ya pina-pina pecah-kecakahnya. Padahal pat baandah naham. Kita ini pat baandah naham. Ada aja tanah aku banyak tuh, nah tanah aku situ, tanahku ini tanahku nih Presiden, yang ini tanahku nih. Isuk selalunya bertajak yang bendera di rumah Presiden, siapa yang meninggal itu Haji Anu aja yang semalam yang banyak isi tanah ataukah nah hilang akunya sudah. Hati-hati pian jangan pindah baku aku lo pindah di situ Tuhan lampu mati. Nah jadi beradab. Apa adabnya orang yang umpat beandah di rumah Allah Ta'ala, orang yang diharago oleh Allah Ta'ala? Adabnya ujar Habib Usman Batawi 3. Napa? Maka sambungannya itulah, maka patut bagi mukmin mu'takid, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia selalu cangkal beramal ibadah. 1. Selalu cangkal beramal ibadah dan merasa cukup diketahui oleh Allah. Ini 1 nih adabnya. Rajinan larang berdiam di rumah orang pian coba yang guring jaga wian suruh orang boga bah curang ini bilang ada bempat lalu guring aja terus
Nah, jadi cangkal beramal ibadah dan merasa cukup diketahui oleh Allah. Merasa cukup. Kita ini cangkal lah juga, yang mana cangkal, tapi imbah tuntung biar ada yang paharatan begawi apa anu jah, potuakan pengaku jah, dipotuakan tuh karena diupload di Facebook, aku sedang tarawih aja, no. Kada merasa cukup Allah tahu. Nah ini kada tahu dibasa, salah kamu upload kada salah, tapi khawatir kita di situ ria ada. Karena kadang merasa cukup diketahui oleh Allah, khawatir ria. Ciri ria itu mengetahui diri kita ria itu dua macam ya. Maka kawas sudah kita mendakwa diri kita tuh ria, maka jadi guru bahari kita disuruh wajib bersangka jahat lawan diri ini. Jangan-jangan aku ria, jangan-jangan aku ria, dasar ria juga aja. Nah, pertama dululah mengetahuinya. Bila di masjid hanya tagawi, bila di rumah kada, berarti ria tuh ada di situ. Tarawih, oh ya di masjid hanya menggawi, mau di rumah pang, bagi pas kekanyangan. Nah sambil melihat TV, kayaknya aku tarawih dulu kan, kayaknya dulu aja. Nah berarti ada bibit ria di situ. Di tarawih yang waktu berjamaah tuh, nah ada bibit ria. Kada sanggup kita menggawi seorangan, sanggup menggawi waktu di tengah orang banyak. Ada bibit ria di situ. Kada aja, aku sanggup aja. Ada orang dah, kada ada orang tetap ku gawi. Nah ini yang kedua pulang melihati pulang. Apa yang kedua? Bila ada orang berbanyak, ria juga di situ. Kada ada orang digawinya ya tetap 2 rakaat duha. Di rumah duha 2 rakaat. Bah di masjid timbul 8. Berbanyak ngarannya. Nah berarti khawatir di situ ada ria tuh. Asalnya anak ampir assalamualaikum, berarti oh acil irti ada, irwi ada, naik pulang sitin Allahu Akbar dia pulang, timbulnya di 8 sembiang duha. Nah itu indikator bahwa kemungkinan ada ria. Jadi satu, cukup, merasa cukup diketahui oleh Allah yang kita ini cangkal beribadah. Ini adab berdiam di rumah orang, adab berdiam di rumah orang ini nah jangan kena mengulir. Cangkal beribadah, nah ibadah itu 4 sudah paham kita loh kok, dihalusi sebutin nah bawirid. Cangkal bawirid merasa cukup Allah tahu, selesai ya. Ada perlu tahu orang tuh yang kita tuntung 1000 salawat, kada perlu tahu orang. Tuntung istighfar 1000 kada perlu tahu orang. Merasa cukup dengan pengetahuan Allah, dengan ilmunya Allah. Satu lah, ini adab berdiam di rumah orang. 2, yang kedua nih ujar Habib Usman Batawi lah, bahwa orang itu sibuk, bahwa orang itu sibuk menuntut ilmu. Apa ilmu yang dituntut? 2 macam ya. Ilmu yang memastikannya sah beramal ibadah, 1. Dan yang sebutingnya ilmu yang memastikannya ibadahnya tadi diterima oleh Allah, 2. Nah 2 jenis ilmu itu aja yang dikaji, ada banyak ada ya. Jadi ilmu yang dikaji itu nah ilmu yang cagar membuat ibadah kita sah, 1. Ibadah itu pulang ilmu yang dikaji ini ilmu yang cagar membuat amal ibadah kita diterima oleh Allah, 2. Ya setiap yang sah belum tentu diterima, setiap yang diterima pasti sah. Itu aja yang dikaji. Sibuk kita ada memberi waktu untuk mengkaji ilmu itu nah itu termasuk adab berdiam di rumah orang. Karena kita tadi kenapa Allah Ta'ala hakun mengapar di rumah sidin, kan tujuannya beribadah tadi ya kalau lalu kita cangkal beribadah merasa cukup Allah tahu, sabuting sudah adab berdiam di rumah orang. Tapi ibadah ini diusahai pulang sah kada, diterima kada kawa kecuali dengan ilmu. Maka di samping cangkal beribadah merasa cukup diketahui oleh Allah, orang tadi pun cangkal juga menuntut ilmu. Nah ini beradab benar pian nih.
nih nah ujar guru bahari mau adab ini dijalankan orang nih jadi wali Allah asal istiqomah. Dua sudah adabnya. Ada juga yang cangkal menuntut ilmu tapi lain ilmunya, ilmu kuntau, ilmu silat, umur 85 tahun belajar silat segenang apa juga dikait orang ini rabah kan aneh juga adab yang itu. Umur di atas 60 itu kan usah ilmu silat yang dipelajari, apalagi belajar matematika itu usah. Ibadah tuh sah kada, nah itu yang dipelajari. Diterima kada, itu yang dipelajari. Sebab jagar mati. Nah, dua sudah adabnya. Yang ketiga, bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Yang ketiga, takutan tak salah. Umpat diam di rumah orang tuh takutan tak salah. Takutan tak salah bukan berarti kita ini kadang bermaksiat lalu ada juga kadang kala kita tak salah, cuma ada takutnya di situ, ada takutnya. Nah, tiga ini pian engkau dihafal tiga buting ini. Nah ya kalau pertama tadi cangkal beribadah merasa cukup diketahui oleh Allah, satu. Imbah nintu cangkal pulang menuntut ilmu supaya ibadah yang merasa cukup diketahui oleh Allah ini sah dan diterima oleh Allah. Dua, imbah itu takutan tak salah karena kita ini kada kawa unggal bang, itu bang masalahnya kada kawa unggal. Paham lah arti unggal tuh? Kada kawa unggal, kada kawa bakutik, jadi orang Jawa kada kawa bakutik. Yang tiga. Nah tapi pian itu tuh secara teoritis tiga macam itu nyaman dipandir, manggawinya ngalih mun akal hendak menggawi beribadah cangkal merasa diketahui oleh Allah, akal hendak menuntut ilmu cangkal yang dituntut ilmu yang fardu ain supaya amal ibadah sah. Dua yang dituntut tauhid dan fikih supaya amal ibadah diterima oleh Allah, tasawuf yang dituntut. Nah hendak kayak akal nih imban itu takutan tak salah, nah itu akal. Tapi kita nih besi nafsu ini pian menantang lawan Allah Ta'ala, ini kada takutan salah wani ujar akal kita menuntut ilmu jangan nafsu kaina dulu. Ini narami toko kurang banyak batu tukar para haraya ini kita perlu duit, nukar beres, nukar ini, nukar itu. Nah imbah itu pulang ujar akal kita beramal ibadah cukup diketahui oleh Allah Ta'ala aja, hadang dulu. Wah ini zaman penting pencitraan, kita break itu penting benar jangan nafsu ikam jangan sampai dianggap masyarakat ini jahat, harus dipandang masyarakat ikam itu baik. Pasang gamis terus urban lihat ke kepala di nafsu, tasbih ambil cari di pasar yang penggunaannya tasbih. Nah nafsu nih nah, kayak apa caranya supaya masyarakat melihat ikam itu baik, manuhakan lawan ikam. Nah itu nafsu tuh. Nah belain benar lawan akal tadi. Akal tadi cukup Allah tahu bahwa kita bujur itu nah cukup Allah tahu, bahwa kita bagawi cukup Allah tahu. Ya nafsu jangan ikam jangan yang menabas di belakang rumah aja tuh gubernur di halaman tuh mau ikam di belakang rumah aja kada melihat gubernur mau ikam dan ini menyangka ikam pengulir, ayo keluar kalau keluaran berarti antum datang gubernur tak. Nah contoh kenapa pasang muha karena kada merasa cukup Allah tahu. Nah ini nih padahal gubernur tuh gin munja Allah Ta'ala stop cekik juga pian sama aja pada sakakmat juga. nah lalu kayak apa caranya solusinya supaya akal ni on nafsu itu mau bakalah, supaya akal ini di atas nafsu mau bakalah. Ujar guru sekumpul bahari lah Jasidin, apabila kita melanggar empat macam ini maka nafsu selalu menang. Nah
Bila kita melanggar salah satu keempat ini, nah apalagi keempatnya, nafsu selalu menang, akal selalu kalah. Satu dulu, satu jegur kumpul bahari, kurangi makan, sebutin dulu. Tapi kita makan kita terus, nah malih ini urusannya. Apalagi pengen belum puasa ini macam-macam orang berjual, duitnya ada pulang misalnya, ada. Mulai mbah buka sampai untuk tarawih, mbah makan ya. Halatnya tuh sembahyang nah. Satu, bukan berarti menyuruh ampih makan, kada, kurangi makan. Nah, jadi menguranginya tuh yang biasanya 5 piring sekali makan misalnya leh, nah kurangi jadi 3 piring ya, kayak itu adalah 3 piring ya dulu. Ya kada kau udah makan, tapi kada kau pukul rata, sebab ukuran parut tuh kada sama, ya, tergantung perasaan masing-masing ya. Aku biasanya 5 piring, nah sekarang mulai esok 3 piring ya dulu, kayak itu kada kau disamakan. Dahulu guru ulun protes bahari makan sagenggam aja ya si den ujar guru, jadi jangan jago sih kong kada kawa kong makan sagenggam aja parutku teganal jadi den. Ada guru bahari lucu banget si den tuh. Nah jadi tergantung posisi parut lah, ukuran parut bersamanya. Yang kedua, kurangi guring. Nah kurangi guring, bukannya kada guring ya, tapi dikurangi. Tapi kita ini kada disuruh kini sakit beguringan pian, menonton bola, menonton sinetron, siang sinetron, kada beguringan juga. Itu hakikatnya guring juga sebenarnya. 2 sudah, bahkan tuh lebih celaka dari guring, baik guring pada yang itu. 2 sudah, dulu bagi mitanya supaya hafal pian. Yang ketiga, kurangi bapandir. Nah, kurangi bapandir seperlunya aja tuh. Yang biasanya sehari 100 kata, nah 50 kata aja, yang perlu aja. Kurangi bapandir, walaupun pamandiran kita tuh kada jadi dosa, kada jadi dosa, tetap dikurangi, apalagi menjadi dosa. 3 sudah. Yang keempat, kurangi bergaul. Nah yang terakhir deh, jar guru bahari, jangan tapi bailang-ilangan kecuali penting. Tatamu sudah di majelis salim, duduk tatatai, hilang pulang ke rumah, tinggi. Yang dipandir apa ada kisah pian? Kisah pembunuhan ulama aja, apa-apakah? Kisah PKI bangkit ya, itu pulang dipandir setengah hari. Hah? Kisah Prabowo aja pulang keluar pulang tuh Prabowo, nah setengah hari. Nah 4 macam sudah. Kurangi makan, kurangi guring, kurangi bapandir, kurangi bakakawanan. Nah itu bukan berarti kada bakawan, kurangi bakakawanan. Kawa manggawi yang 4 ini nafsu kiyok, jar guru bahari, nafsu kiyok. Nah bahan bakarnya kada ada. Yang 4 macam tuh bahan bakarnya pian. Ketujuh bapandir, akhirnya pangulir beribadah, pangulir bawirid. Ketujuh makan, akhirnya ketujuh minum, lo pangantukan hata. Ketujuh guring, jelas sudah kada kau bawirid orang guring. Ketujuh bagaul, kada kau bawirid juga, bawalah sambil membatik tasbih sambil bapandir bacicilingan, kada kau. Nah jadi kayak apa aja kita menyusun jadwal pian, kayak apa aja ilmu kita tinggi, selama 4 macam ini terlanggar salah satunya, maka akal kalah lawan nafsu kita. Nah ini jar guru bahari ini imbah nih tuh pulang jasidin apabila 4 macam ini kawa digawi pian, harap pada perguruan kita, harap pada perguruan akhirnya. Jadi menentukan benar 4 macam ini pian.
tapi dibawa wirid. Nah, wirid barian guru kita. Jangan berjalanan ke pasar wadah, ada orang tuh jual buku tulisannya amalan supaya bakar rahmat, ambil aja baca, bagus bener nih ya. Kau berjalan di Banyu, bagus bener, amalkan aja. Bah, luput bener nih tuh, salah besar. Kada boleh kita berwirid kecuali kita mendengar dari guru kita langsung, nang kaini secara hukum derajat lah. Tapi kalau dari segi hasanat ada apa aja ya. Amaliyah itu dua macam bang, ada derajat ada hasanat. Amun pian hanya mengambil kebaikannya aja tak ada apa-apa ya. Hendak di toko mana ke mengambil bukunya tak ada apa-apa, ada masalah. Tapi kalau kita ingin mengambil derajat kada bisa, harus dari guru kita. Nah kayak itu caranya. Karena belum kita mengambil ke toko tadi, ke toko buku paget kasih apa tadi anunya yang melajari aja toko aja kita, nah kada bersambung. Jadi hati-hati benar pian, amal ibadahnya harus bersanad, jangan kada bersanad. Ilmu nang kayak itu juga. Bila ada orang memadahkan, aku langsung belajar lawan Quran dan hadis, kuat bener aku tahu lah aja dustainya, bungulinya pian. Itu narangnya ujar orang bahari qaulul haq wa iradatul batil. Perkataannya bujur, tapi caranya salah. Hati-hati benar. Apalagi ini ada anjuran hendaknya kita berisi Quran terjemah, lalu membaca Quran sambil membaca terjemahannya. Baik kita mengaji menuntut ilmu di hadapan guru, hati-hati benar. Lalu kita memaham seorang asa paham sudah, lalu para saja jadi ustad bepandir bisa, ada yang menyuruh, lalu ceramah tuh. Karena ini ada ilmu, sambutannya aja yang terhormat seberapa jam pian? Terhormat sebetulnya berataan terhormat tuh. Nah ini nih. Jadi hati-hati. Jadi ilmu yang bersih, yang murni, mattasala ila sayyidil bashar, sampai kepada Rasulullah, sampai itu ada orang-orangnya, ada iritan-iritannya. Ini mengambil kepada guru anu ada gurunya, tuh guru anu ada gurunya, sampai ada kita langsung ke Rasulullah, mana orang-orangnya. Nah ini naranya kada sampai itu. Pinanya kayak harat bang, bujur pinanya nang kayak langsung Quran langsung hadis, pinah kayak harat bang pinanya, padahal salah caranya. Nah jadi 4 macam tadilah yang kita amaliyahkan benar tuh, nah dikurangi macam itu supaya kita mudah menjalankan adab dan diam di rumah orang. Wallahu a'lam.